sobat, perkenalkan saya Melisa Stefani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebong. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Menuntun mengarahkan, memfasilitasi dan melayani anak untuk mencapai kodratnya. Dalam menuntun, mencapai kodrat anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Karena pada hakikatnya anak terlahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Artinya anak memiliki karakteristik tersendiri sehingga sebagai pendidik tugas kita menuntun dan menggali bakat dan potensi anak agar dapat berkembang secara optimal selaras dengan budi pekerti yang luhur. Berikutnya adalah merdeka belajar. Merdeka dalam belajar itu artinya siswa memiliki kebebasan dan untuk berpikir dan berekspresi. Dalam mewujudkan merdeka belajar, maka pendidik harus melakukan pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak diberi kebebasan dan bebas dari segala ikatan. Berikutnya adalah bukan tabula rasa. Ini artinya anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Maka tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Maka dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dijabarkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar menjadi manusia merdeka seutuhnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul itu adalah teori tabula rasa pada murid. Yang kedua, semua murid mendapatkan perlakuan yang sama karena menganggap karakteristik setiap siswa itu sama, sehingga mengabaikan perbedaan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, hanya memperhatikan aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Yang kelima, guru lebih mendominasi kelas atau yang kita kenal dengan teacher center. Yang berikutnya adalah pembelajaran berhasil jika murid sudah mencapai KKM. Berikutnya adalah pembelajaran hanya terpaku pada ketuntasan dalam penyampaian materi saja tanpa memperhatikan apakah siswa sudah mengerti dengan materi yang telah kita sampaikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Guru hanya bertindak sebagai seorang fasilitator. Yang kedua, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda karena setiap murid memiliki keunikan masing-masing sehingga saya harus menghargai perbedaan karakteristik tersebut. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu mencakup aspek kognitif, psikomotor, afektif, budaya, sosial, dan juga spiritual. Murid sebagai subjek pembelajaran, maka ciptakanlah pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, murid diberikan ruang untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan murid diberi ruang untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kelima adalah guru harus membangun chemistry kepada murid sehingga timbul rasa nyaman dan juga aman.
Dan yang terakhir adalah penerapan pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke semua pelajaran, sehingga tidak hanya diintegrasikan oleh mata pelajaran PAI dan juga PKN saja. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran murid tidak hanya dijadikan sebagai objek saja. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpedoman pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, melakukan proses belajar, bukan menuntut tapi menuntun anak. Yang keempat adalah menjadi tauladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya. Berikutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik kita bisa mengetahui karakteristik siswa kita, sehingga kita mengetahui latar belakang yang mereka miliki. Baiklah, sekian informasi dari saya mengenai kesimpulan dan juga refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga informasinya berguna dan bermanfaat bagi kita. Thank you for watching. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.